Halo, selamat malam, sore, siang, pagi, kapanpun kalian mendengarkan podcast kita. Ini episode pertama dari Manuk Podcast yang bakal bahas putaran review atau preview match putaran Liga Inggris, terutama kita bahas banyak banget tentang Liverpool. Kita ini syuting hari Kamis sore, tanggal 4 bulan 2 Februari di kedai Cikopi. Buat teman-teman yang mau ngobrol bareng kita, nongkrong-nongkrong bareng, bisa datang langsung ke kedai Cikopi, Jalan Patuha. Ya, di sini bareng saya Irfan dan ditemenin dua rekan saya. Orang rada bingung sih, soalnya dua ngaranana. Gian kuadrat, pakai kuadrat. Ngaranana Gian gitu. Ya ada Gian Afrizan dan Rana Gian. Ya, kita memperjelas. banyak banget Mang yang bakal menarik dibahas nih. Kita bahas Liverpool lah ya. Kita bahas Liverpool lah. Dari ngarokoknya? Siap. 7 match. Teu ngagolkeun 2 tanpa menang. 2 match beruntun menang. Tadi penting eleh deui. Cek manggen naon sih faktorna anu bikin roller coaster pisan gitu si Liverpool teh. Karena 2 match terakhir lawan West Ham lawan si Tottenham main halus. Tapi tadi subuh teh teu pisan lah. Balik deui ka Setelan awal. Jika semangatan inti namanya main teh. Nu katinggal 5 jadi si posisina teh si Liverpool ayeuna teh jiga naon di dalam skuad inti teh jiga aya ketidakharmonisan gitulah. Nu katinggal ku saya mah gitunya. Artian tidak harmonis teh contohna kieu. Misalkan ya problemnya kan di segi penyerangannya. Ya, sebelumnya malah kan kita ngebahas teh pertahanan terus. Padahal selama ini tidak disadari si penyerang kita nu tilu ieu teh mentok kreativitasnya. Eta teh emang teu kreatif deui atau pola permainan geus kabaca. Pola permainan geus kabaca, terus nu tadi teh ketidakharmonisan. Yeah. Artiana bukan salah jeung mane musuhan bentrok atau kumaha henteu. Cuman jika ada persaingan tersendiri lah nu katinggali ku saya mah. Yang saling menonjol gitu. Ya, contohnya pas terakhir lawan Crystal Palace posisi 7-0. Iya. Mane kan teu main nya. Mane ngabret. Maksudnya salah teu main, Mane ngabret. Diganti ku si Salah. Mane ngambek kan ya. Iya. Tapi beres eta Salah ge ngabret deui gitu. Kamari pas posisi lawan West Ham, Mane main teu. Teu. Tapi masih kene si permainan muncul gitu. Meskipun keur penting sarua Mane ge nya eueuh gitu, tapi si nyerang ieu teh jadi mun urang mah Salah teh henteu kabebanan gitu. Oke, urang menarik pisan sih bahas 3 match terakhir ya, kita bahas 3 match terakhir we. Ka manggen we. Mang, faktor naon sih mang ngebedakeun sapenting teh main jelek. Kita bahas masalah yang lawan Tottenham lah. Tottenham teh urang main 3 hijinya. Yeah. Main bagus pisan. Main teh bagus smooth pergerakan Thiago, terus Arnold mulai bisa penetrasi ke depan, mulai matching deui lah si Salah. Yeah. On fire deui. Lawan West Ham Salah main halus deui. Kemarin lawan Brighton 1 babak mah. Shoot ya. Ada 1 shoot menit kedua umpan buying ball langsung dari si Henderson langsung ke si Salah gagal. Eta peluang pertama dan peluang terakhir Liverpool di babak pertama. Parah sih. Iya. Menurut orang sih tadi yang dibahas sama Mang Gian bahwa emang ada yang beda, apalagi kita selalu terfokus sama pertahanan karena badai cedera. Tapi ternyata lini depan kita juga ternyata bermasalah. Setuju. Bisa, oke, masih masuk masalah keharmonisan. Dalam arti mungkin ada, ya mungkin bisa poinnya juga bisa ada ego karena ada pengen secara pribadi ya top skor, mungkin ada faktornya, dan mungkin menurut saya ada faktor komunikasi ya. Jadi harmonis sih kalau secara latihan ya harmonis gitu, akrab. Cuman biasanya tuh lini depan tuh ada komunikasi masalah strategi, masalah main taktis gitu kan, itu juga nggak cukup dengan keharmonisan chemistry, tapi perlu komunikasi menurut orang. Nah mungkin yang terjadi melempemnya musim ini dibanding musim kemarin mungkin beda sama musim kemarin, mungkin 3
lini depan ini banyak komunikasi, banyak cara-cara lain gitu. Nah, mungkin untuk musim sekarang kenapa melempem, mungkin ada faktor dari kurang komunikasi juga, ditambah rolling rotasi pemain juga kadang bisa mempengaruhi mental pemain. Karena kieu Mang, orang ada beberapa komen Instagram orang cukup menariknya, ada yang ngomong, "Min, meureun pemain teh kecapean." Buat saya bukan masalah kecapean karena tim lain pun intensitasnya sama. Betul. Sama. Ya doanya sama. Dan ke dalam setiap kedalaman skuad goreng, MU kita ada teuing. Sama sebenarnya. Ana terus nanya, Trio Firmansyah di Instagram deui, geus ieu pola permainan keur kabaca. Betul. Saya itu bukan lain alasan, amun geus kabaca permainanna kuduna judikeun klub boga solusina. Gitu kan. Anak bener cuma gian da amun lini belakang emang buruk, lini depan halus mah terjadi masalah. Kaasupan hiji, kaasupan tilu meunang keneh. Betul. Enak ya. Dengan enak lah. Kemarin faktor Thiago na eueuh cedera wae jadi main kurang. Tapi Thiago masuknya bagi saya kontribusinya emang aya tapi masih jauh sih ekspektasi saya ke Thiago. Emang waktu di Munchen saya main 2 DM. 2 DM 1 AMF. Di Liverpool kan saya digesernya jadi 1 DM mainnya. Emang pola permainannya belum masuk atau kumaha Mang? Cek mungkin. Ari lamun misalkan ngomongkeun Thiago mah sebenarnya asal si pola permainan tepat, Thiago misalkan bisa ngatur, posisinya kan pas di Munchen rada kahareupnya. Ya. Karena kan di tukangna pas zaman si Javi Martinez masih aya nu ngahandle lah ibaratnya mah gitu kan. Backup. Kemarin lamun misalkan posisi misalkan Fabinho posisi ngilu main gitu nya artian henteu jadi center back. Cigana si Thiago ieu teh bisa kahareup teh bisa leluasa sih Mang. Fungsinya lebih fungsi gitu, lebih berfungsi. Namun misalkan kondisinya kemarin kan dipaksa main ke DMF. Betul, lebih ke bertahan. Ikut ngambil bola ke belakang gitu. Sebenarnya tugas ngambil bola ke belakang ini tuh namun misalkan aya si Fabinho, manehna jadi nu ngabagi kahareup teh lebih leluasa gitu. Beberapa match ke belakang juga kan manehna shoot aya kan ya. Kalau misalkan manehna henteu kabagi jeung DMF mikiran belakang mungkin bisa jadi solusi. Oke, karena orang nempo si Fabinho karunya main teh lawan MU. Babak belur saya teh. Karena saya teh cover otakna pasti mikir saya teh kudu cover area kedalaman Liverpool, keduana kudu bantu suplai bola ke lini depan karena balik deui sih emang lain musim lah sebenarnya si Firmino si Salah teh emang kerel pahit weh. Lamun tinu permainan mah emang menurun tapi kuduna bisa teu nepi ka hancur kieu sih si kondisi timnya. Jadi menurut orang jadi ternyata si permainan Liverpool bisa sempurna teh kalau emang semua permainnya sempurna karena saling berkaitan menurut orang. Balik deui nya dari segi bertahan. Kelihatan kalau nggak ada Van Dijk tuh itu nggak beres dari bertahan ke tengah atau misalkan ke depan. Begitupun kalau misalkan pemain tengahnya rentan. Tapi dan orang kieu poin plus buat si Van Dijk teh, saya bisa jadi solusi pemecah gol. Ketika lini serang Liverpool goreng mainnya, Van Dijk kan postur tinggi, duel udara kuatnya, bola-bola kemarin seberapa kali corner, berapa match terakhir corner, free kick, tendangan bebas, set play segala macam nggak ada yang kena di lini depan, dah eueun nu jangkung. Iya, yang tadi saya bilang dan Van Dijk tuh nggak cuma dia bertahan, tapi dia punya visi untuk membangun dari belakang menuju ke depan menurut orang, dari crossingnya, dari dia mulai ngambil crossing pendek mau ke arah mana gitu. Dari segi visinya juga dia udah punya gitu. Emang keren sih. Cuma kayak menarik dia ya enak. Liverpool kan enggak datangkeun dua center back-nya. Orang sebenarnya tidak tenuturkeun sih. Kamu Ben Davies orang tenuturkeun pisan. Ozan Kabak masih penting sih orang permainannya bener atau enggak karena Liga Jerman sama Liga Inggris agak beda mainnya. Anak manggian deh nuturkeun teh atau nuturkeun. Si Ben Davies si Ozan Kabak cocok tuh sebenarnya dengan skema nasi klub ayeuna. Jadi lamun misalkan masalah skemanya kembali dari si kepintaran si Jurgen Klopp nah. Artinya kieu si Rhys Williams jeung si Lampu Philip nya posisina kan manehna kan kieu posisina teh bek mudanya. Bek muda 2. Ozan Kabak jeung Ben Davies umurna teh beda jauh. Jeung nu 2 nu udah ada kan nya. Sementara permainan kita belum tahu gitunya. Ozan Kabak digadang-gadang bagus lahnya gitunya penggemar nasi Virgil van Dijk. Tapi kan ulah salah di sisi salkeuna oge, ayeuna salke juru kunci. Kebobolanna paling parah salke. Di Jerman teh. Di Jerman teh.
Sementara ayeuna manehna dicokot dengan naon ngaranna teh ekspektasi terlalu Iya. tinggi, urang can apal kan, main Betul. oge kan belumnya. Iya. Tapi ulah nyalahkeun si orang-orang di dalam Liverpool anu ngarekrut ieu. Betul. Kan siapa tahu juga Robertson kan nya. Bener teh? Iya. Robertson urang baheula kan apal di Hull City Betul. main Iya. kumaha. Tiba-tiba datang Eta halus, menarik cocok. oke Mang di Instagram atau di Twitter menarik perdebatan karena hasil Liverpool mulai baik murah. Patokannya selalu ke Robertson. Baik itu ke Robertson lah siapa-siapa, tapi ku si klub bisa dipoles. Tapi punten bagi orangnya nggak semua pemain yang didatangkan klub Betul, berhasil. betul. Gerjik Itu rekrutan pertama nah, itu. tidak berkembang. Minamino hampir semusim di Liverpool Januari kemarin nggak berkembang. Jadi bukan jadi patokan oge, namun saya masih jadi ya mungkin si Robertson pas emang boga potensi Ya, halus. tadi kan saya juga ngomong teh kadinya gitu. Jadi ulah waka nyalahkeun heula si manajemen gitu nya artiana. Da bila mana si pemain ieu cocok bisa jadi bintang. Waktu pas si Virgil van Dijk ke Liverpool, genep bulan saacana ditanya ku si Shenlong nya di Southampton teh. Nah, mana teu milih ka MU. Posisina pas si bulan Januari teh MU teh geus ngadatangkeun tawaran. Tawaran teh ka si Victor Lindelof jeung si Van Dijk. Tapi MU lebih milih Lindelof. Van Dijk dicokot dengan transfer paling mahalnya waktu itu Iya, ke Liverpool. pada saat itu. Aya nu apal teh Virgil van Dijk. Sama kan ekspektasina nya Ya. mau back mahal teuing Southampton lagi papan bawah gitu kan baheula teh. Tapi bila mana si pemain ieu cocok jeung skema pelatihan si Jurgen Klopp, Ben Davies atau si Ojan Kabak cocok bisa jadi pemain alus oge. Tapi bisa zong oge lamun teu sesuai skema. Ya, karena kan beda main di Ojang Kabak dengan di Liga Jerman Liga ini kan pasti adaptasinya beda. Orang berharap sih dua back itu secepatnya tune in siga Jota lah. Jota segancang banget tune in. Mungkin karena Jota baru main di Liga Inggris gitu ya tune in. Enak yang part menarik bagi orang teh kieu. Mangga sajan off record ieu pertanyakan bener sih. Nah si Liverpool meuli backna last minute. Kan sebenarnya bisa wae karena krisis back teh geus 2 bulan ke belakang teh geus krisis back gitu. Van Dijk cedera akhir musim, kemarin terakhir si Matip cedera akhir musim. Joe Gomez pun kena lagi si ininya lututnya. Banyak banget lah emang apa soe gitu. Nah, beunah bet akhir musim. Emang itu boga duit eta gitu si Liverpool teh. Sebenarnya kalau misalkan skema transfer window jika sekarang ya, si Liverpool emang udah dari awal udah niat, udah rencana emang mau ngambil back gitu. Cuman kalau misalkan dari dibukanya jendela transfer dia udah koar-koar, biasanya di situ ada permainan. Misalkan harga. Jadi misalkan si MU nu tadi teu butuh back atau City teu butuh back, nanti ikut nawar. Ikut nawar biar kasusnya salahnya dulu. Iya, jadi biar si harga naik gitu. Jadi terserah mau endingnya juga pindah ke Liverpool tetap juga harga misalkan bisa jadi 80 juta pound sterling kayak gitu. Berarti ke agen. Ke agen. Jadi misalnya kalau kenapa ngambilnya selalu di last minute? Kita kan awalnya amuk-amukan beli back. Endingnya kan tetap beli gitu ya, tapi di akhir gitu. Sebenarnya dari manajemennya bukan masalah pelit gitu kan. Kondisi lagi kayak gini lah, pemasukan dari penonton nggak ada gitu. Finansial emang kudu bener-bener dijaga. Butuh Jurgen Klopp gitu. Cuman kembali deui nanti sesuai skema atau henteu. Karena bila mana nanti si Van Dijk jeung Joe Gomez cager deui, anu dua ieu ge bisa teu kapake deui gitu. Artiana cuman buat event-event kedua lah. Carling atau misalkan namun area keneh gitunya di FA Cup di intina mah mun dua ieu cager Joe Gomez utamana jeung Van Dijk yang dua ieu pasti jadi cadangan deui. Cuman karena ayeuna emang kebutuhanna perlu ya orang berharap gara-gara tune in lah gitu. Enak, oke lah. Apalagi kan di klasulnya kan itu kalau pembelian ya. Pembelian kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi performance-nya bisa beli gitu. Oke. Enak. Dengan Liverpool enak posisi di keempat 22 match main, City pertama tapi masih punya tabungan 1 kali main. Poin berarti kalau City menang beda 10 poin. Sebelum bahas preview minggu depan lawan City weekendnya, masih optimis juara tuh? Realistis kan? Aku manggil lamang. Menurut saya kalau ini kondisinya kritis menurut saya. Ini pasti PR pisan buat si Jurgen Klopp. Intinya mengembalikan mental. Mengembalikan mental karena kalau untuk mengembalikan permainan menurut saya sulit.
mengembalikan permainan Liverpool seperti musim kemarin. Kenapa? Karena faktor tadi cedera, pemain inti pada cedera gitu. Yang tadi saya sebut, menurut saya sih performa Liverpool tuh tetap kalau pengen 100% tuh emang skuadnya harus lengkap dulu gitu. Karena orang akhir musim iya nya atau musim paling 3-4 kali orang main full team di sana mah ya we pemain ini gitu yang hal cek manggen we kieu champion lolos tuh gitu ya tuh liga masuk buat musim depan 4 besar masuk nggak? Champion mah masih sih. Kalau champion mah masih ada kan sih menurut orang. Masih ada kan sih. Tapi kalau untuk Liga Inggris ada teman tipis sebenarnya. Oh tipis. Saya melihat tiga match ke depan aja. Saya pengen tahu lihat. Kalau misalkan konsisten masih terbuka menurut saya. Mungkin coba. Intinya kan bentar lagi lawan City-nya. Buat mangkas yang tadi 10 poin itu, biasanya mun lawan tim gede, kepercayaan diri kan sok ayanya. Ya, okay. Tapi tetap pilihannya antara dibantai atau orang nu ngabantai City gitu kan. Bener tuh? Betul. Karena orang muluk-muluk City hampir 5 pertandingannya clean sheet terus kan ya. Kompas si duet Johnston jeung si Diaz. Manehna geus hese ditembus pisan gitu. Ditambah ayeuna kasus si penyerang Liverpool keur mandek-mandekna. Okay. Tapi lamun misalkan ia menang lawan City, kan keur juara masih tetap aya. Lolos ke UCL pasti masih lolos soalnya ninggali si pesaing anu di 4 ke bawahnya misalkan ada West Ham, ambil 3 ke atas nama tetap walahnya MU, City jeung Liverpool gitu nya. Anu diharandap ieu na si Leicester, West Ham, Chelsea misalkan Tottenham mun diasupkeun Everton mah moal sih. Feeling moal Everton. Bener, masih tetap kansna masih kene aya di Tottenham, Chelsea jeung Leicester. Anu mengisi posisi keempat nah gitu. Masih lolos. Karena segmen terakhir lah, pertanyaan terakhir ya. Kita bahas preview match sedikit lah tentang nanti tanggal 7 antara Liverpool sama City-nya. Karena gini, orang menarik City teh di 5 pertandingan terakhir, City itu udah nggak pakai striker murni. Di depan hanya menggunakan 3 winger. Sebenarnya Foden. Saling bergantian lah. Ada Rotasinya emang pas pisan. Ada pertandingan terakhir nggak pakai striker. Ada Mahrez di Sterling. Padahal nggak ada De Bruyne, tapi Bernardo Silva main. Ya betul, bisa Gundogan yang lagi bagus. Keren sih. Masih main di Anfield nih, tapi di Anfield kan 2 kali orang eleh. Ya, main di Anfield orang eleh. Gabriel Jesus mulai balik perform. Enak ya, prediksi. Di belakang, lamun si Kabak sama si Ben Davies main, berarti kan otomatis Hendo sama Fabinho naik ke depan. Dan Thiago. Mungkin tuh langsung dipainkan lawan City 2 back baru. Lamun misalkan emang keperluan mendesak pisannya karena orang tuh bisa boga ekspektasi Karis William jeung Philipnya soalnya dengan intensitas pertandingan besar gitu. Intensitas pertandingan besar. Tapi si yang tadi di awal dibahas 2 pemain baru ini kita belum tahu kualitasnya. Lamun misalkan sesuai jeung ekspektasi si Klopp misalkannya beli 2 pemain ia langsung tune in bisa jadi pengganti defense-nya maksudnya bisa nyaingan si Diaz jeung si Stone ieu lah gitu. Minimal teu saeus Pandai tapi teu jauh teuing lah gitu. Apalagi mun misalkannya jelasnya Pandai mau main kan sampai akhir musim kan kabarna gitu. Ya, 3 back senior enggak akan main. Jadi anu 2 ieu emang bener-bener diharapkan sesuai ekspektasi. Lamun misalkan sesuai ekspektasi nu tadi cek Manggian, bila mana si skuadna lengkap, artian lengkap tuh nu 2 ieu bagus gitunya. Si Arnold jeung Robo nyerangna enakeun gitu nya. Ya, tapi cek Manggian formasi bakal diturunkeun ku si klub anggar 4-4 dulu atau bakal dirubah? 4-3-3 atau bakal dirubah? Masih tetap anunya tetaplah kiri kanan mah eta gitu nya. Tengah saya berharapna sih si Fabinho yang jadi DMF, si Hendo sama Thiago agak ke depan gitu. Si penyerang yang 3 ini ya mau enggak mau tetap harus itu pun dalam catatan Mane fit ya. Kan main 2 match terakhir belum enggak fit ya. Sebelum prediksi skor cek Manggian si Klopp bakal ngakukeun lawan City. Si Klopp bakal ngakukeun hal naon lawan City. Gebrakan 2 back langsung dipasang anu baru atau tetap salah satu Hendo atau Fabinho ditarik mundur ke belakang. Fabinho pun kondisinya masih diragukan tampil lawan City.
Menurut orang ada kemungkinan dua rekrutan itu main. Menurut orang ya. Langsung turun ya? Betul. Karena melihat kekurangan kemarin lawan Brighton, Oke. entah mungkin dilihatnya dari situ dan mungkin nanti dilihat dari latihan terakhir. Ya. Apakah layak dimainkan atau enggak? Ya. Dan menurut orang tuh tidak akan langsung dimainkan bersama dua rekrutan itu. Salah satu. Oke, langsung lah terakhir prediksi skor, Bang. Menang seri ele. Prediksi skor moal kabobolan tapi berharap menang. Jadi artinya lamun misalkan lawan tim gede, Eleh mah moal. Soalnya kan jadi ayahnya cari tanah lah meureun Jurgen Klopp jeung Guardiola mah gitu kan nya. Iya kamari lawan Mourinho kan sebelumnya orang ge eleh ripuh hanya lawan Burnley gitu kan di kandang. Tiba-tiba pas lawan Spurs lawan West Ham anu tadina digadang-gadang bakal menyulitkan menyulitkan betul. Orang bisa menang, tapi lawan Brighton anu notabene bisa lah gitu. Orang eleh ta lawan City ieu henteu beda jauh jeung lawan Spurs jeung West Ham. Jadi menurut orang mah hiji 0-2-0 mah bisa lah. Ya mungkin dalam latihan dan dalam komunikasi bersama pemain si Klopp mungkin lebih memotivasi lagi gitu karena kekalahan mental sebelumnya. Lebih ke mental. Ya, Cemanggen. Simpel sih. Menurut orang menang 3-1. Tetap aya. Orang orang optimis menang sih. Ya, menang. Optimis menang lah. Oke lah, kita berharap yang terbaik untuk tim kitanya. Sampai di sini dulu podcast episode pertama di Manuk Podcast bareng saya Irfan, ada Gian Afrijan dan Rana Gian. Jangan lupa kunjungin kedai Cikopi Jalan Patuha. Ini tempat base camp kita untuk ngobrol-ngobrol. Bagi yang tertarik untuk datang sebagai pundit yang suka daripada komentar-komentar ya di Instagram. DM. DM lah. Ayo kita ngobrol-ngobrol bareng, kita bahas soal taktik segala macam. Sampai bertemu lagi di minggu depan dengan Manuk Podcast.